Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam PHP Pemberi Harapan Pasti bersama saya Pastor Jumadi Situmeang. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita ini ada waktunya kita menabur dan ada waktunya kita menuai. Di dalam firman Tuhan di Galatia 6 ayat 9 sampai ke 10 Alkitab berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab dengan jelas berkata, jangan kita jemu-jemu, jangan jemu-jemu. Berarti Tuhan terus-menerus kita harus berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Alkitab berkata, tiba waktunya nanti kita akan menuai. Kita pasti akan menuai, karena waktu kita menabur benih yang baik, pasti kita akan menuai hasil yang baik. Tetapi Alkitab juga memberikan nasihat. Alkitab berkata, jika kita tidak menjadi lemah. Nah, bagaimana kita menjadi lemah di dalam kehidupan kita pada waktu kita mulai menabur? Kelemahan itu terjadi apabila kita mengharapkan dengan cepat waktu yang menuai, sehingga kita menjadi lemah karena kita menanti-nantikan terus, kapan waktunya menuai, kapan waktunya menuai. Inilah yang membuat kita jadi lemah. Waktu kita menabur, kita masih sibuk memikirkan kapan menuai ya, kapan menuai. Nah, ini yang akan membuat kita lemah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Alkitab berkata, mari tabur saja. Sampai waktunya menuai, kita akan menuai. Jangan dipikirkan kapan menuainya, jangan dipikirkan kapan baliknya dan lain-lainnya. Tapi Alkitab berkata, tetaplah berbuat baik dan jangan jemu-jemu. Jangan jemu-jemu, atau dalam bahasa sehari-hari saya bilang begini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan capek untuk berbuat baik. Sekalipun kita tidak dibaikin oleh orang lain, saudara harus tetap berbuat baik bagi banyak orang. Dan Alkitab berkata, karena selama masih ada kesempatan bagi kita, selama masih ada kesempatan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita masih boleh bernafas dengan baik, kita dalam keadaan yang sehat, kita dalam keadaan yang sangat baik, itu kesempatan untuk kita berbuat baik bagi banyak orang. Karena kalau kita sudah tidak bisa bernafas lagi dan kita tidak bisa bergerak ke kiri ke kanan, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada selain orang yang akan berbuat baik kepada kita. Mari selagi ada kesempatan, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Mari selagi ada waktu, kita berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Nah, kita memberikan prioritas bagi kita. Kepada siapa kita harus berbuat baik terlebih dahulu? Alkitab dengan jelas berkata, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Itu terlebih dahulu untuk kita melakukan perbuatan baik atau menabur benih yang baik bagi mereka. Kepada ruang lingkup kawan-kawan seiman terlebih dahulu. Kawan-kawan seiman yang membutuhkan pertolongan, itu yang kita buat baik terlebih dahulu kepada mereka. Kawan-kawan yang seiman, yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan, itu yang kita ulurkan tangan untuk menolong mereka. Barulah kepada orang-orang di luar kawan seiman. Alkitab dengan jelas memberikan prioritas. Orang yang harus ditolong terutama adalah teman-teman seiman atau kawan-kawan seiman kita. Ini yang Tuhan mau, supaya apa? Kita sesama seiman kepada Yesus Kristus Tuhan, kita harus bisa menolong mereka yang sedang membutuhkan pertolongan, terutama kawan-kawan seiman kita. Setelah itu baru kita keluar kepada orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, saya sangat percaya selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, mari jangan putus-putus, jangan jemu-jemunya untuk berbuat baik. Berbuat baiklah selagi ada waktu. Berbuat baiklah supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan menanti-nantikan kapan hasilnya. Kenapa? Kalau kita sibuk menanti-nantikan hasilnya kapan, maka kita akan jadi lemah. Tapi kalau kita terus berbuat baik, tanpa berpikir kapan hasilnya, maka kita akan tetap kuat pada waktu kita memanen. Pada waktu tuaian itu sudah menguning, maka kita akan menikmati hasil-hasil apa yang sudah kita tabur. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari kita melakukan perbuatan baik, terutama
kepada kawan seiman terlebih dahulu. Mungkin di sekitaran kita ada orang-orang yang seiman dengan kita yang lagi membutuhkan pertolongan. Bukan suatu kebetulan Bapak Ibu boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Pergi tolong dia, bantu dia sampai selesai. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah berhutang bagi orang-orang yang menolong orang-orang lain. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Tuhan memberkati setiap kami. Ajari kami untuk selalu berbuat baik dan tidak jemu-jemu, terutama terhadap kawan-kawan seiman kami terlebih dahulu Tuhan. Bantu kami Tuhan supaya kami terus kuat untuk tetap berbuat baik kepada semua orang juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kuasa-Mu nyata atas kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.